Ya, langsung saja kami ajak pemirsa bergabung bersama dengan Erwin Fitriansyah, merupakan pengamat sepak bola untuk membahas bagaimana pertandingan tadi permainan tim Garuda melawan Australia. Selamat pagi, Mas Erwin. Baik, Bung Erwin, sepertinya kita masih mencoba untuk menghubungi langsung ya, komunikasinya. Oke, sudah tersambung sepertinya? Sudah tersambung ya. Selamat pagi, Bung Erwin. Bung Erwin, sudah bisa mendengar suara kami? Sudah bisa, aman. Baik, Mas Erwin, kalau kita berbicara mengenai pertandingan tadi malam itu sudah sesuai ekspektasi atau seharusnya tim Garuda kita bisa bermain lebih baik lagi? Oke, Indonesia sebelumnya bertemu sama Australia itu terakhir di Piala Asia di awal tahun. Skornya 0-4, menang Australia. Semalam skornya 0-0. Ada perbaikan dari skor, ada perbaikan dari segi permainan. Karena yang membedakan adalah yang paling signifikan waktu main di Piala Asia belum ada 4 orang pemain. Martin Paes belum ada, Calvin Verdong, lalu JIZ serta Tom Haye. Jadi ada perbaikan dalam hal permainan, ada perbaikan dari segi skor, tidak kalah dengan skor telak, bisa menahan imbang 0-0 Australia. Tapi belum cukup untuk bisa bersaing di grup, karena sekarang di grup Indonesia ada di posisi 4, belum pernah menang dari 2 kali menang, dari 2 kali permainan belum pernah menang. Sementara lawannya Jepang, Bahrain, Arab Saudi itu sudah menang. Ya, Bung Erwin, dengan semalam Sintayong menurunkan Tom Haye, maksud kami membangku cadangan Tom Haye, lalu kemudian lebih mempercayakan posisi itu kepada Hubner dan juga memilih Marcelo Ferdinand untuk menjadi starter begitu ya. Apakah itu sebuah keputusan yang tepat mengingat kita butuh kreativitas sebenarnya di lini tengah? Kalau Tom Haye mungkin ada masalah ya dengan kondisi fisik ya, entah itu cedera, entah itu belum tidak fit. Tapi memang dalam jangka waktu kita waktu main lawan Arab itu kan 5 hari yang lalu, hanya selisih 5 hari plus perjalanan. Jadi ada keletihan juga pasti dari pemain, dan rotasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong itu masih masuk akal gitu, karena lawan yang dihadapi kan juga lawan yang tangguh. Jadi pasti Coach Sintayong memilih pemain-pemain yang terbaik gitu. Kalau untuk lini penyerang sendiri, Mas Erwin, mungkin ada evaluasi atau catatan? Oke, lini serang ini sudah sejak lama sih menjadi PR ya. Penyerangnya bisa dibilang sudah cukup bagus. Rafael Struijk yang dimainkan, yang menjadi starter. Bagus dalam hal dia bisa mencari ruang, membuka ruang, melindungi bola, hold bola gitu, sehingga pemain-pemain gelandangnya bisa naik ketika dia bisa tahan bola. Tapi mungkin kekurangannya dari semua striker yang ada di timnas sekarang, Rafael Struijk, ada Ramadan Sananta, Hoki Carriak, tugas utama seorang striker itu adalah mencetak gol, dan itu yang masih harus diperbaiki lagi, masih harus dibenahi lagi dari pemain-pemain striker yang ada di timnas sekarang gitu. Untuk mencetak gol itu masih susah sekali. Oke, meskipun saat ini kita masih belum banyak mencetak gol ya dalam kualifikasi yang di putaran ketiga ini, tapi tentunya komposisi pemain masih bisa berubah kan ya untuk kedepannya saat melawan Bahrain nanti, melawan Cina nanti, kemudian apakah Sintayong akan bisa memikirkan untuk mengubah komposisi pemain, memanggil pemain-pemain baru misalnya? Masih bisa. Jadi sebelum pertandingan itu masih bisa didaftarkan. Kalau misalnya ada yang terkena kartu merah, masih ada yang terkena cedera, itu masih ada pemain baru yang bisa dipanggil dan bisa dimainkan. Dan sangat mungkin ada pemain baru kalau misalnya proses 2 orang pemain naturalisasi yang kemarin baru datang itu bisa selesai sebelum pertandingan, sebelum batas waktu pendaftaran ketika Indonesia harus bertanding lawan Bahrain dan Cina ya di bulan depan. Ya, Mas Erwin, kalau berbicara mengenai kira-kira formasi untuk melawan Bahrain sendiri dari Sintayong ini akan seperti apa? Dengan 2 pertandingan yang seri, sementara kita kan butuh kemenangan ya untuk bisa paling tidak terlempar dari posisi 4 besar. Harusnya sih memang bermain lebih agresif ya, formasi yang lebih agresif, pemain yang lebih menyerang. Cuman kan sekali lagi ini kualifikasi babak ketiga, nggak ada lawan yang mudah gitu. Bahrain serta Cina itu juga bukan lawan yang mudah. Mungkin kalau sekarang
Bahrain bisa menang di kandang Australia 1-0 ketika mereka main di kandang Australia kan. Sementara mungkin China ya yang bisa kita lihat sebagai lawan yang ini mungkin yang paling lemah gitu, karena dari 2 pertandingan mereka kalah terus. Lawan Jepang kalah 7-0, ya kan? Lawan Arab Saudi main di kandang mereka juga kalah 2-1 meskipun Arab Saudi main dengan 10 orang. Jadi menghadapi Bahrain dan Cina itu ya harusnya bisa menyerang dan bisa mencetak gol dan menang tentunya gitu. Cuman kan nggak semudah itu karena kan mereka juga lawan-lawan yang tangguh, apalagi kita bermain di kandang lawan. Oke, PR-nya tadi adalah di posisi penyerang yang kita masih minim gol, baru 1 gol sejauh ini. Tapi di posisi belakang tadi catatannya sepertinya positif. Penampilan Martin Paes juga kembali menuai pujian yang sangat luar biasa. Tapi apakah kita cukup puas dengan itu? Apakah kita menyerahkan semua penampilan ini kepada tim pemain belakang dan kiper? Apakah cukup seperti itu begitu? Jelas nggak cukup karena lawan Australia semalam itu possession-nya 60 sekian, Australia pegang possession, sementara Indonesia hanya 30 sekian. Tendangan ke gawang, percobaan ke gawang itu Australia punya 19, 5 on target, 5-5-nya itu diblok sama Martin Paes. Jadi artinya iya kan, lawan Arab Saudi kita nggak kalah, Martin Paes tepis penalti, seri 1-1. Semalam Martin Paes juga tampil luar biasa, main 0-0. Cuman kalau untuk menang kan harus mencetak gol. Jadi nggak cukup kalau hanya Martin Paes, Jay Izes, dan kawan-kawan di lini belakang itu nggak kebobolan. Mereka juga harus bisa mencetak gol untuk bisa menang gitu. Sembari mempertahankan supaya gawang nggak kebobolan kan. Iya, kira-kira ada tidak dengan waktu singkat saat ini ya, karena permainan ini kan juga akan sangat-sangat cepat ya gitu kan, akan melawan Bahrain. Nah, kira-kira waktu singkat ini bisa tidak Mas Erwin untuk kita membuat prestasi juga perubahan sehingga bisa lini serang ini lebih masif gitu? Bisa atau tidak tergantung bagaimana pemain-pemain ini bisa bisa tampil lebih padu, terutama ketika masuk ke dalam pertahanan lawan ya. Kalau ada 2 orang pemain baru naturalisasi itu juga mungkin akan membantu gitu ya. Cuma masalahnya kan mereka nggak punya waktu yang lama untuk bisa latihan bareng sama teman-temannya. Mereka kan mainnya di Belanda sana, ya kan? Untuk main bersama tim nasional maksimal mereka hanya punya waktu sebelum pertandingan itu 3 hari. Ya, menuju pertandingan berikutnya selisihnya 5 hari, ditambah waktu perjalanan. Jadi waktunya itu nggak banyak. Kalaupun ada tambahan pemain, oke, kualitas individu mereka bagus, tapi kan sepak bola permainan tim, mereka harus bisa menyatu, ngeblend dengan teman-teman lainnya gitu. Ya, yang harus dimaksimalkan adalah bagaimana skuad yang sudah ada sekarang itu mereka harus bisa lebih efektif melakukan dalam latihan tuh benar-benar harus lebih efektif supaya ketika pertandingan tampilnya tajam, terutama di lini depan. Kalau di lini belakang mungkin PR-nya nggak sebanyak di lini depan ya. Baik, ini satu hal yang kemudian menjadi sorotan juga oleh Martin Paes bahwa mengatakan ini perbedaan antara klub dan timnas itu seperti itu. Kalau di klub kan setiap hari dia bertemu, setiap hari berlatih, tapi kalau di timnas cuma 2-3 hari berlatih baru kemudian bertanding, itu yang sedikit menyulitkan. Bagaimana kemudian pemain-pemain ini mengkomunikasikan hal itu? Kan tidak hanya bisa bergantung pada pelatih, tapi kembali ke pemain. Nanti dijawab usai jeda ya, Mas Erwin. Kita jeda dulu, kami kembali saat lagi. Tapi di sini apa kabar Indonesia Pagi? Dari timnas Indonesia, timnas Garuda yang saat ini terus bisa menahan gempuran dari tim-tim besar, sebelumnya Arab Saudi, sekarang Australia. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian membuat komunikasi antar pemain ini menjadi lebih ngeblend gitu ya? Ngeblend lagi, lebih erat lagi, karena kalau kita lihat pemain-pemain banyak yang baru bergabung. Chemistry-nya mungkin masih butuh masih butuh tambahan lagi begitu. Bagaimana kemudian dari sisi kacamata pemain ya, bagaimana bisa menumbuhkan chemistry lebih baik lagi agar kemudian bisa terjalin komunikasi yang baik dan bisa membuahkan gol lah ke depan, karena ini targetnya seperti itu, Mas Erwin. Oke, waktu bergabung yang hanya sebentar itu dialami oleh semua tim kalau mau bertanding di FIFA Matchday, mau bertanding di pertandingan resmi internasional seperti ya kualifikasi Piala Dunia ya atau persahabatan internasional dalam FIFA Matchday, karena tim nasional nggak bisa sembarangan memanggil pemain karena pemain kan main untuk klub. Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, maksimal 3 hari atau paling banyak 4 hari gitu. Bahkan untuk pemain Indonesia pun juga kumpulnya juga nggak bisa lama-lama gitu, karena itu yang dialami semua tim di seluruh dunia. Jadi yang kita bisa berharap adalah
pemain-pemain ini, terutama dengan pemain-pemain yang abroad ya, yang bermain di Eropa atau di luar Indonesia, itu bisa dengan cepat gitu ya. Semakin lama mereka semakin sering ya, bukan semakin lama, semakin sering mereka bermain dengan teman-temannya, dengan rekan-rekannya sekarang. Itu harusnya, idealnya dan sewajarnya itu mereka akan semakin mengerti gaya main satu sama lain gitu. Ya. Jadi chemistry itu akan terbangun dengan sendirinya kalau mereka semakin sering bermain bersama. Jadi nggak masalah sebetulnya kalau 3 hari atau 2 hari, 4 hari sebelum main mereka kumpul, asalkan sudah sering. Karena tahu sama tahu itu kan harus terjadi kalau mereka bisa sering main gitu. Kalau mereka cukup sering main. Gitu. Oke. Mas Erwin, kalau kita lihat dua hasil ini imbang, Arab Saudi 1 sama, Australia 0-0. Apakah ini sebuah pencapaian yang sudah cukup bagi kita begitu, atau mestinya kita bisa lebih baik begitu, mengingat kita nanti akan melawan Bahrain lalu melawan Cina yang dua-duanya away? Kalau ini hanya single match, bukan sebuah kompetisi untuk memperebutkan tempat ke Piala Dunia, itu bisa dibilang cukup. Karena apa? Selama ini Indonesia kan kalah sama Arab, kalah lawan Australia gitu ya. Terus bisa nahan imbang Arab 1-1 di Arab, itu bukan hal yang mudah untuk dicapai. Bisa bermain 0-0 lawan Australia setelah kalah 0-4 di bulan Januari lawan Australia, lawan yang sama, itu merupakan sebuah peningkatan. Tapi sekali lagi kita lihat Indonesia itu main di kompetisi untuk memperebutkan setidaknya 4 tempat di grup ini. Kalau mau lolos langsung di 1-2, posisi 1-2. Kalau mau lolos ke babak keempat harus ada di posisi 3-4. Jadi kalau melihat yang faktor kedua, ya jelas belum cukup. Karena kan sudah ada 3 tim yang ada di atas Indonesia yang poinnya lebih banyak. Jadi secara permainan oke, tapi kalau untuk melihat jangka panjangnya, tujuannya belum cukup. Oke. Ya. Mas Erwin, artinya PR besarnya apa dong untuk pada pertandingan selanjutnya? Harus bisa memaksimalkan pertandingan kandang untuk bisa mendapatkan poin penuh, nggak cuma seri kayak lawan Australia semalam ya. Sama mencuri mencuri poin di kandang lawan gitu. Kandang lawan itu kan ada Cina, ada Bahrain ya, ada Australia, itu berat juga pasti kan. Ada Jepang gitu, yang Jepang kita nggak usah ngomongin Jepang deh, karena Jepang udah 2 kali menang dan mereka nggak kebobolan, mereka mencetak banyak gol gitu. Jadi 1 slot itu sangat mungkin itu dimiliki oleh Jepang. Jadi PR-nya memang pertama harus bisa mencetak gol, bisa menang gitu kan, karena kelemahannya selama ini kan untuk mencetak gol Indonesia. Oke. Kita sekarang poinnya masih 2 nih di grup kita yang sekarang. Realistis poin akhir untuk kita kira-kira ada di poin berapa, Mas Erwin? Agar bisa lolos ya? Aduh, agak susah juga. Agak susah ya. Realistisnya kalau misalnya mau lolos di posisi 1-2, itu ya mungkin poinnya 18 ya. 17-18. Jadi kan kalau menang sekali poinnya baru 3 gitu ya. Sekarang tinggal 8 pertandingan gitu. 8 pertandingan kalau misalnya kita menang terus kan 24 poinnya. Kalau menang terus. Iya. Tapi kan kalau kita bicara lawan Jepang, main di GBK sekalipun, kalau pemain kelas dunia kayak Australia semalam mau main di kandang sendiri, di kandang lawan nggak ngaruh. Arab Saudi main di China kemarin, mereka kebobolan lebih dahulu, bikin gol bunuh diri, kena kartu merah, bisa menang 2-1. Jadi artinya untuk level seperti Arab, Jepang, Australia itu nggak masalah mereka main di kandang lawan, di kandang sendiri, mereka nggak akan terlalu masalah sih. Ya. Baik, terima kasih Mas Erwin Fitriansyah. Kita harapkan ya benar-benar permainan Indonesia ini semakin membaik lagi dan juga bisa menorehkan prestasi yang lebih banyak lagi. Lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Terima kasih Mas Erwin. Terima kasih Mas Erwin atas analisanya pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sebelum kita